nama yang terbaik. Yesus yang terbaik. Sekali lagi dengan suara yang keras, Yesus yang terbaik. Yesus yang terbaik. Satu kali lagi, Yesus yang terbaik. Sangat baik dan teramat baik. Sangat baik dan teramat baik. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kemudian kami berkata, kau dipulihkan, kau disembuhkan. Bahkan hari ini saya mau berkata, Roh Kudus berkata, kau juga diampuni. Kau disucikan, kau dikuduskan. Mari setiap kita tutup matamu, buka mata hatimu. Inilah saat yang tepat, saat yang tepat, saat yang berkualitas, di tempat yang berkualitas, dengan orang-orang yang berkualitas. Hari ini Tuhan mau isi hatimu, penyembahanmu, pendengaranmu yang berkualitas di hadapan Tuhan. Hari ini lupakan kiri kananmu. Anggaplah engkau sedang digendong oleh Tuhan. Anggaplah engkau sedang dipegang tangan oleh tangan Tuhan. Ini saatnya berikan penyembahan yang berkualitas. Haleluya. Biarkan musik mengalun dengan pelan. Sekali lagi sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hidup, mari kita mempersiapkan. Artinya marilah kita minta ampun kepada Tuhan. Kita bersihkan hati kita. Kita sucikan hati kita dengan nama Tuhan Yesus. Kita sucikan hati kita dengan firman yang hidup. Karena setiap hati yang suci, hati yang kudus, ketika dia ditabur dengan kebenaran firman yang hidup, amin, sesuatu terjadi. Amin. Sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi atas hidup. Tuhan, aku berdoa, kami semua di tempat ini tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, termasuk hamba-Mu Tuhan. Namun kami percaya Tuhan Yesus, pagi siang hari ini kami terus mau belajar untuk kami menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan. Amin. Karena kami percaya kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Amin. Kerajaan surga. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Hari ini saatnya engkau pribadi berkata-katalah engkau kepada Tuhan. Sampaikanlah. Kalau sebelum engkau ada di tempat ini, engkau melakukan hal yang tidak berkehendak di hadapan Tuhan. Ini saatnya minta ampun, terbuka di hadapan Tuhan. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Buka mulutmu, hatimu. Kalau kamu berteriak, tidak ada yang melarang di tempat ini.
seluas-luasnya. Tempat ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Amin. 1-2 menit bagianmu engkau berkata-kata dengan Tuhan. Iya. Terus sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dialah yang setia. Dia Bapa yang mengasihi dan mengampuni. Pastikan bahwa engkau hari ini fokus dengan Tuhan. Sekali lagi pastikan saat ini 2-3 jam ke depan, inilah saat yang berkualitas. Tempat yang berkualitas dengan orang-orang yang berkualitas. Haleluya. Mari kita maksimalkan di hadapan Tuhan. Penguasa tunggal dalam nama Yesus. Bapak Ibu boleh buka mata. Boleh duduk dengan tenang. Terima kasih para pemuda yang luar biasa. Pemain keyboard boleh. Shalom. 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 Tes. Tes. Sama enggak? Sama. Sama. Kita tinggalkan aja mic-nya ya, supaya lebih dekat dengan umat Tuhan. Saya juga umat Tuhan. Ya, apa kabar pria-prianya Allah? Luar biasa. Memang begitu semangat, walaupun ditanya pria, perempuan pun luar biasa. Haleluya. Bilang ya, haleluya. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Ini belum pada ibu-ibu, nona manis semua ya? Hah? Semanis-manis wajahmu, tetap semanis istriku. Amin. Pria-prianya mana? Cek sound dulu ya pria-pria. 1, 2, 3. Yes. Pria sejati. Itu saya. Keren kali. Keren kali bilang. Ya. Jadi selamat berjumpa. Selamat ketemu dengan pria yang tergila-gila dengan Tuhan. Amin. Bilang, saya pun mau tergila-gila dengan Tuhan. Selamat berjumpa juga dengan pria yang kecanduan. Bilang, saya juga mau jadi pribadi yang kecanduan. Saya kecanduan dengan firman Tuhan. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik. Bukan buat pembicara, tapi buat Tuhan. 5 menit ke depan kita sorak-sorak buat kebaikan. Dia Tuhan yang menyembuhkan. Dia Tuhan yang menguatkan. Dia Tuhan yang mengampuni. Beri kemuliaan buat Tuhan yang terbaik. Saya sebenarnya tadi waktu lagi pujian, izin. Sebenarnya Roh Tuhan sudah suruh maju, tapi saya agak bandel. Mohon umat di tempat ini ya. Waktu lagi puji-pujian tadi, Tuhan udah suruh maju nih. Karena begini, wajah-wajahmu ini nggak cocok dengan gaya yang tadi. Bilang kau nggak cocok dengan yang tadi. Wajahmu ganteng. Wajahmu cantik. Engkau masih energinya masih mantap. Kalau lagi pujian keluar dari kursi, wow, namanya umat yang tidak tergoyahkan. Waduh, kalau memuji Tuhan perlu sampai ini bergoyang nih. Amin. Nah, itu ciri-ciri pribadi yang tidak akan tergoncangkan. Amin. Ibu-ibu pasti memang belum kenal. Kalau bapak-bapak sahabat CS saya nih di dalam pergerakan pria sejati. Ini pria-pria yang luar biasa. Yang sudah punya suami boleh angkat tangan? Yang sudah punya suami
Ada 2 orang ya? Ya? Ada 2 orang yang belum punya suami? Udah punya pacar belum? Abis kita ibadah nih ya, abis kita dengar firman Tuhan, siapin lagu Pak. 2 jam kita loncat-loncat. Tembok boleh terguncang, tapi kau tidak boleh terguncang. Amin. Waktu saya diundang sama Pak Gembala, Pak Asterius, Pak Gembala yang luar biasa, saya buat satu pelanggaran di hadapan Tuhan. Saya akui, saya buat satu pelanggaran di hadapan Tuhan. Waktu Bapak Gembala bilang, Pak, bersedia nggak untuk tugas di tempat kami di sana? Saya udah tahu lah teman-teman elang ya. Saya tanpa hikmat Tuhan, saya langsung siap. Nah biasa dalam 2-3 menit ke depan atau beberapa hari, saya pastikan belum pasti iya. Tapi saya berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan izinkan nggak? Sebab saya tahu begini, penyampaian firman Tuhan itu bukan urusan struktur gereja. Penyampaian firman Tuhan itu urusan Tuhan. Dan Amen. Tuhan mengutus, Tuhan menggerakkan hambanya untuk memanggil pembicara. Amin. Tapi saya satu pelanggaran. Saya tanpa berdoa, saya bilang siap. Terlalu semangat. Waduh, mulailah pergumulan. Nah saya kalau sudah sadar masuk ke dalam satu ya kesalahan di luar kehendak Tuhan, wah, saya sudah mulai begini. Saya sudah mulai telepon teman. Bro, kau hari Minggu ini ada tugas di mana? Waduh, puji Tuhan. Tapi puji Tuhan nggak ada yang kosong hari ini. Semuanya bertugas. Karena saya mau cancel pelayanan saya nih. Aduh, semua sudah ada tugas. Wah, celaka. Lipat tangan, lipat lutut, lipat leher. Oh Tuhan, tolong ampuni saya. Saya minta ampun sama Tuhan. Akhirnya apa? Saya beranikan diri sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau berkenan, saya tetap mau berangkat. Amin. Karena memang saya sudah pelanggaran, saya sadar. Saya nggak mau, ketika tahu pelanggaran, saya pasti akan stop. Kalau dulu bablas saja, lampu merah kalau perlu robohin tiang lampu merah. Kalau sudah lampu merah stop. Tapi ini, saya tanya sama Tuhan, oke, Tuhan saya akan uji kalau engkau berkenan. Padahal Tuhan sudah jawab. Lewat perenungan, Tuhan udah kasih tahu. Kau pergi aja, cuman segitu Pak. Kau melangkah aja pergi. Nggak bilang pergi melayani, atau pergi olahraga, atau pergi berdagang. Nggak bilang. Saya bukan pesulap, atau bukan peramal. Jadi saya mulai bermain. Tuhan, kalau sampai firman yang saya mau sampaikan ini, tidak ada tanda-tanda. Saya telepon, Pak Asterius saja tugas. Mohon maaf, satu dan lain hal, saya nggak bisa. Tapi begitu saya buka Facebook, karena begini, Facebook kalau kita positif pasti jadi berkat. Tanda-tanda saya ada hari ini mulai tersingkap. Waduh, Pak Asterius tulis firman Tuhannya, utamakan Yesus. Betul Pak ya? Nah yang saya mau sampaikan hari ini adalah utamakan kerajaan Allah. Amin. Yes. Haleluya. Iya dong. Oke. Lalu saya mulai apa yang terjadi nanti di sana Tuhan. Saya begitu. Kalau pelayanan itu saya harus tahu sebenarnya. Kira-kira akan terjadi apa. Walaupun Tuhan yang lebih tahu. Tapi paling enggak keinginan saya udah sampaikan kepada Tuhan. Tuhan berkenan atau enggak ya saya harus kembali mainkan keinginan Tuhan. Saya kan bicara itu jarang pakai jas Pak. Jarang. Saya bilang Tuhan saya mau pakai jas. Sebagai tanda saya diizinkan. Pasti petugas di sono mesti pakai jas. Waduh. Tuntutannya ini berarti begini. Saya sudah sampai pintu situ. Saya masih bisa datang sama Pak Asterius. Pak Bapak aja khotbah. Karena saya nggak ada tanda-tanda dari Tuhan. Begitu saya buka pintu. Set. Haleluya. WL-nya udah pakai jas. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jadi memang hari ini harinya Tuhan buat saya dan bapak-bapak. Amin. Ngeri kali. Begitu saya sebenarnya udah duduk di belakang. Waktu pujian pertama ya, yang tidak tergoncangkan.
Saya bilang sama brother kita di belakang, bro, ini tema saya nih. Wais, haleluya, puji Tuhan. Amin. Beri lagi kemuliaan buat Tuhan. Wah, keren sekali, bro. Makanya begini, kau dan aku urusan Tuhan harus semua sesuai Tuhan. Amin. Bukan sesuai logika pembicara, bukan sesuai logika jemaat. Semua harus dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya ayat yang itu luar biasa. Ayat dan pujian sudah. Saya sebenarnya langsung doa amin. Pulang. Karena apa? Tergoncang, tidak tergoncang, dan utamakan Kristus. Kalau kita aminkan ini, itu kan firman Tuhan. Amen. Apa bedanya? Betul apa betul? Wah, keren kali. Tapi saya sangat bersyukur dengan yang ganteng-ganteng, dengan yang cantik-cantik. Tapi sekali lagi ya, Roh Kudus ini betul-betul sampaikan. Kalau memuji Tuhan, sampai kursi plastik ini roboh, nggak apa-apa nih, nggak pecah deh. Nih. Nah, ya kan? Nggak apa-apa, dia kesenggol roboh, nggak apa-apa. Nggak mengurangi hadirat Tuhan. Amin. Tapi kerajaan Allah itu, woi keren. Waktu kita loncat-loncat, memuji, menyembah dia, waduh. Ciri-ciri orang yang terguncangkan, begini kayak, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Itu pasti hatinya gampang terguncang. Tapi kalau dia menyanyi buat Tuhan, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Itu kasih tahu kiri kanan, keren kali kau. Amin. Amin aja ya, kita nggak usah dengar firman. Firman udah disampaikan. Bapak tadi WL udah menyampaikan hal-hal yang luar biasa. Keren. Oke, tapi baik. Yang belum kenal, yang belum punya suami, saya sudah punya istri ya. Jadi nggak ada lowongan lagi. Lalu saya juga sudah tua. Usia sudah 55 tahun. Haleluya. Ya. Haleluya. Tetap semangat di hadapan Tuhan. Ya, jadi saya pastikan hari ini bukan karena struktur gereja, tapi saya mau pastikan bahwa ini adalah strukturnya Roh Kudus. Amin. Sehingga kita boleh berkumpul bersama. Amin. Amin. Nah, satu firman Tuhan kita akan baca Ibrani 12 ayat 26 bagian B. Firman Tuhan Ibrani 12 ayat 26 bagian B. Boleh ditayangin? Bisa tayang ya? Bisa? Bisa, oke. Ditunggu. Udah pada sarapan belum tadi pagi? Sudah. Hah? Udah belum? Udah. Nah, saya kalau bawa mobil suka lupa ngerem. Itu ke bawah-bawah sampai ke berkhotbah. Kalau sudah berkhotbah susah berhentinya. Bisa saja kita selesai jam 3 sore. Betul apa betul? Betul. Nah, saya coba ya sampai jam 3 sore. Jangan sampai yang udah ada janji. Aduh. Oke, firman Tuhannya Ibrani 12 ayat 26 bagian B. Ibrani 12 ayat 26 B ya. Mau baca semua juga nggak apa-apa, tapi kita baca aja supaya waktunya betul-betul nggak sampai jam 3 ya. Kita mulai dari tanda kutip 1, 2, 3. Satu Kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Perhatikan firman Tuhan Ibrani 26 ayat 12 bagian B-nya. Dengar baik. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya ini apa? Undangan, himbauan apa? Ini yang adalah peringatan keras. Amin. Orang yang 1 kali lagi kau bikin kesalahan, ku bunuh kau. Wih, orang merinding itu ya kan. Nah, saya kan dulu kan debt collector, ya kan. Kalau kau 1 kali lagi aku tidak kemari ya, saya ikat
istrimu, saya ikat keluargamu. Ketakutan dia. Ketakutan. Dan saat itu juga padahal kejadiannya di Jawa sana. Saya bilang kalau saya datang 1 kali lagi, kau tidak bayar, ku ikat suami dan anak-anak dan ku buang ke kali. Terbalik, suaminya yang kita ikat beneran. Karena nggak mau bayar. Tapi artinya bayar. Tapi ini firman Tuhan. Jangan main-main. Nggak ada apa-apanya. Debt collector mengancungkan tangan. 1 kali lagi dia akan mengguncangkan. Jangan berpikir begini. Wah, saya kan sudah mengalami guncangan. Buktinya saya ini hidup. Nggak. Siapa bilang guncangan terhebat itu adalah pandemi 19 corona? Siapa bilang? Saya mau kasih tahu. Umat Tuhan yang takut Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, seperti firman yang ditulis oleh Pak Gembala. Pandemi corona apapun tidak akan mengguncangkan hatimu. Amin. Amin. Goncang itu bukan gempa bumi, bukan tembok bergetar-getar, mobil bergetar-getar ditabrak terguncang, enggak. Hari ini maksudnya begini, yang terguncangkan adalah hatimu pribadimu. Hari ini makanya dengan segala apapun yang kejadian hari-hari terakhir ini, sudah mulai kelihatan. Baru saja corona, baru saja covid, betul-betul banyak pribadi yang sudah terguncangkan. Banyak yang nggak taat, banyak yang nggak setia. Betul apa betul? Betul. Oh, nih orang Kristen, orang percaya, jangan ikut-ikut dengan orang dunia. Begitu ada corona, mau lockdown, habis Indomie, habis semua beras. Coba cek yang belanja ke sono. Anak Tuhan paling banyak. Waduh, trolinya sampai 3. Pembantu bukan pembantu pun disewa. Kau datang bawa troli ini uang belanja, Indomie, susu, beras, segala macam. Dan orang lain gak kebagian. Orang Kristen jangan seperti itu. Amin. Orang percaya, orang pengikut Kristus jangan terguncang dengan hal-hal yang seperti itu. Santai saja, kalau mau mati, mati saja bilang sama Tuhan. Amin. Karena orang yang takut mati pasti akan cepat mati. Amin. Tapi orang yang berani mati nggak mati-mati. Kayak pembicara itu tuh. Dulu udah mau mati, tapi nggak mati-mati. Karena saya nggak takut mati. Saya pun berdoa tempat ini. Tiba-tiba Tuhan ngangkat saya ke atas. Wah, itu satu hal yang luar biasa. Amin. Biarkan kalau Tuhan angkat saya, pasti Tuhan pelihara istri dan anak-anak saya. Amin. Ya, wah, begitu ngomong istri saya teringat juga, Pak. Saya karena begini. Waktu saya mempersiapkan firman apa aja, misalnya judulnya kasih, judulnya taat, itu pasti saya akan diuji dulu. Pasti. Tidak ada sepanjang saya melayani Tuhan, ketika saya membawakan tema taat, saya akan diuji ketaatan saya. Nah, ketika datang perintah Pak Gembala, saya mau jujur, saya minta ampun karena saya terguncang. Tuhan guncang lewat siapa? Lewat bukan persoalan, lewat suami istri. Makanya tadi begitu ingat istri, waduh, ribut besar dengan istri. Terjadi keributan dengan istri. Namanya pria sejati sekalipun sejatinya kayak tapi kan masih ada dagingnya. Tapi yang penting begini, kalau sudah ribut ya cepat-cepat minta ampun. Amin. Waduh, iya ya Tuhan, saya mau bawa terguncangan, tapi ada hal-hal yang sepele yang sebenarnya nggak perlu dipertanyakan, nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu dimarah-marahin ke istri. Hal kecil. Makanya Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Aku minta ampun. Mau bawa firman tentang terguncang. Tapi apa? Terjadi terguncang. Sikap hati seorang pembicara masih marah-marahin istri. Saya marah sekali sama istri saya. Kamu begini. Begitu tahu, firman yang saya bawa ini terguncang. Semua saya tahu ini kerjaan siapa nih. Karena begini saya mau kasih tahu. Sampai hari ini saya buktikan bahwa iblis pun sudah nggak bisa menolong saya. Amin. Nangkep nggak? Iblis sudah nggak bisa menolong saya. Iblis sudah nggak bisa merongrong saya.
Itu satu tanda kebesaran firman Tuhan yang hidup. Amin, benar. Sesusah-susahnya saya, sesakit-sakitnya, semiskin-miskinnya, iblis sudah nggak bisa intervensi atas hidup saya. Makanya kalau terjadi kesalahan, saya cepat-cepat menyelesaikan. Artinya apa? Kalau dalam hidupmu engkau iblis sudah menjauh, bersyukurlah. Itu tandanya penggenapan firman Tuhan. Roh Tuhan lebih besar daripada roh apapun. Amin. Amin. Betul apa betul? Betul. Kasih tahu kalau untuk ini betul kali. Kasih tahu kiri kanan. Betul kali. Betul kali. Ya. Jadi hari ini kita akan bicara yang terguncang. Amin. Tapi bukan terguncang, jangan sampai begini. Umat Tuhan baru COVID sudah terguncang, jangan. Saya mau kasih tahu ya, orang yang hidup teguh dengan firman Tuhan itu tidak akan terguncangkan. Karena saya mau kasih tahu hari ini, karena ada satu kerajaan yang tidak bisa diguncang dan tidak akan terguncang. Betul? Kita lihat firman. Masih firman yang tadi, ayat ke-27, perhatikan firman Tuhan. Kalau boleh nanti dicatat-catat. Dicatat-catat supaya nanti diperiksa di rumah. 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena begini, kalau umat Tuhan hari-hari ini kalau tidak diguncang itu tidak kelihatan. Benar. Amin. Betul apa betul? Betul. Saya akan masuk ke yang lebih keras lagi ya. Oke? Kira-kira duduk di tempat ini yakin nggak tidak terguncangkan? Ayo, yakin nggak? Ayo, sudah ada di sini, yakin nggak? Hah? Sampai rumah berdoa dan tanya Tuhan. Amin. Amin. Karena apa umat Tuhan hari-hari ini? Perenungan secara pribadi dengan Tuhan bisa connecting dengan bagaimana Tuhan kembali melihat umat percaya di dunia ini. Hati-hati dengan pujian yang tadi. Walau 1000 rebah di sisiku. Terus, kau tetap Allahku, penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Lagu ini salah nggak? Nggak salah. Tapi kita yang nyanyi salah. Banyak umat Tuhan sampai pujian ini sampai menangis, tetapi kejahatan terjadi. Walau ribuan roboh, kalau sudah roboh ditebas orang, ya, saya mau kasih tahu, udah roboh ditebas orang, lalu giliran kau udah bilang, kau mau sebut apa namanya? Bukan Roma lah, bukan Roma 10:10. Kau seperti kejadian kerusuhan di daerah tertentu. Orang sudah seperti itu, sudah dipegang lehernya. Kamu menyebut apa namanya? Yesus atau bukan? Syahadat. Nyebut loh. Nyebutan itu ada. Makanya begini, lagunya nggak salah, tapi yang nyanyi bukan salah juga. Ya bisa salah, bisa benar. Tergantung hatimu, prinsipmu. Betul apa betul? Betul. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Garis bawahi, sebelum kau udah ada tempat ini, kau sudah jadi berkat belum? Jangan-jangan kau ada tempat ini cuma mencari berkat. Itu gampang terguncangkan. Jemaat Tuhan yang mencari berkat gampang terguncangkan. Jemaat Tuhan mau mati pun itu masih diberkati Tuhan. Amen. Dan berkat itu ukuran Tuhan, bukan urusan manusia, bukan urusan pembicara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Bila saya sentuh teman saya, kau bernyanyi itu. Oh Tuhan, pakailah hidupmu. Kalau mau dia pakai Tuhan, benar-benar nggak? Artinya begini, kalau Tuhan pakai untuk menjadi prajurit Kristus,
betul-betul maksimal. Iya kan? Artinya apa? Jangan separuh dunia, separuh kalau lagi mood, kalau lagi bulan gajian atau gaji naik atau dapat bonus, benar kelihatannya. Waduh, Pak Asterius Asa masih jauh, Pak Gembala atau Pak itu masih jauh. Wah, berbunga-bunga ya. Giliran kepeng nggak punya, giliran apa nggak punya, wah berubah lagi sikapnya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Wah, udah mau mati pun kalau nyalimu masih memberikan yang terbaik, kau tidak tergoncangkan. Amin. Betul apa betul? Betul. Iya. Jadi umat Tuhan jangan berpikir begini. Ketika ada di hari Minggu ini dia gua pribadi yang tidak tergoncangkan. Malaikat bilang, "Pret, bohong lu." Bohong. Iya. Kau di tempat yang paling buruk pun, kalau kau tetap kekeh, kau adalah pribadi Kristus, punya karakter Kristus, engkau adalah jemaat yang tidak tergoncangkan. Amin. Amin. Coba bilang gereja tempat orang baik-baik. Betul? Tapi ini orang baik-baik, Pak Asterius. Amin. Yang sedang diproses menjadi yang terbaik. Setuju? Amin. Bilang, saya sedang diproses. Saya sedang berproses. Pembicara itu sedang diproses juga. Iya. Amin. Tanya Pak Gembala tuh. Iya. Jadi kalau mau tidak tergoncangkan, utamakan Yesus. Tapi utamakan Yesus bukan begini. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Betul lagunya kan? Habis itu apa Pak? Dia ambil yang di kantong gudang garam. Yang terutama di dalam hidup ku tinggikan Engkau Tuhan. Sampai rumah prianya tempelin istri. Bagaimana? Pujian itu ya betul baik menyenangkan Tuhan. Tapi kalau nggak sesuai dengan karakter, engkau adalah jemaat yang ciri-cirinya mudah tergoyahkan. Ketika kau berkata, ku tinggikan Engkau Tuhan dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, nggak ada makanan, tapi Engkau tetap berkata, yang terutama di dalam hidup ini, kau lihat dalam tempo secepatnya berkat Tuhan tercurah. Amin. Itu ciri-ciri yang tidak tergoncangkan. Ini, waduh, duit udah tipis, iya kan? Udah mulai sikat sono sikat sini. Mending kalau yang di sono dan di sini yang disikat. Banyakan umat Tuhan apa? Gereja sekarang ada yang pecah gara-gara hutang piutang. Karena sesama jemaat dan gembala saling pinjam uang. Wah, mengerikan. Mengerikan. Itulah yang terguncangkan. Betul apa betul? Nih, sesusah apapun hidupmu, kalau kau sebut nama Yesus, kalau kita semua ya tinggal di dalam Yesus, hidupmu dan hidupku urusan Yesus. Amin. Yang penting jangan pengikut Yesus lagu aja atau pengikut Yesus hari Minggu aja. Pengikut Yesus adalah hari Minggu sampai hari Minggu. Amin. Iya kan? Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Jangan cuma cari Tuhan hari Minggu. Kalau cuma cari Tuhan hari Minggu, percayalah, jangankan COVID, flu pilek pun kau bisa selesai. Iya kan? Ada firmannya. Mending kalau selesai lagi di mimbar. Iya kan? Kalau selesainya di tempat, waduh. Karena begini, hari-hari nanti akan ada firman kan yang saya sampaikan. Tapi saya baca dulu ya, supaya kita. Ayat ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan Takut. perhatikan firman ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dimulai dengan kata apa?
Mulai dengan kata apa? Marilah kita. Mengucap syukur. Sekalipun selang napasmu tinggal satu-satu, kau tetap bersyukur. Amin. Ketika selang terakhir masuk hidung, kau bersyukur. Tiba-tiba selangnya dicopot, kau boleh pulang rumah, kau sembuh. Amin. Ujian tadi bilang apa? Dia menyembuhkan kan? Iya kan? Sekali lagi ya, saya mau kasih tahu. Dalam keadaan seperti apapun, kejepit seperti apapun, jemaat terkasih GBI Taman Elang, saya mau bersaksi. Saya sudah hidup dengan segala macam kesulitan. Saya sudah hidup dengan segala macam berat sekali, men. Ketika saya mulai mengandalkan manusia di dalam keterpurukan, lebih berat lagi. Tapi waktu saya pasrah kepada Tuhan, Dia Bapa yang Maha Tahu. Dia Bapa yang tahu bahwa hambanya berserah penuh. Terjadilah kehendak-Mu Tuhan atas hidupku. Amin. Kalau hari ini aku mati karena aku untung, aku mati di hadapan Engkau Tuhan. Amin. Tiba-tiba kesulitan mulai Tuhan lepaskan. Aduh. Makanya saya mau kasih tahu begini. Kalau kau ikut Tuhan Yesus, semakin hura, semakin hari, semakin menuju kepada siksa, keterpurukan, dan bahkan hampir mati, kau semakin sempurna. Amin. Percaya apa percaya nih? Amin. Firman Tuhan bilang apa? Justru dalam kelemahan mula kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yes. Artinya begini, kalau kita dilihat kita pola, saya cuma pakai satu pola Kristus melayani. Dia melayani tidak sampai menjadi sesuatu, dia melayani sampai mati. Amin. Amin. Nah, saya pembicara yang mengambil itu, melayani itu hari ini pun mati, saya nggak ada keberatan. Saya nggak mau menghakimi juga, Pak ya. Saya nggak mau jadi pembicara yang cari untung, bahaya. Yes. Suka nggak suka, umat Tuhan bukan jemaatnya loh. Para pekerja, pelayan, pembicara, gembala. Semenjak COVID, hampir tiap hari ada pendeta mati. Betul? Betul. Betul apa betul? Nah, kalau sudah begini, jangan menghakimi ya. Wah, itu pendeta penuh. Nah, yang saya tahu kalau Tuhan sudah panggil, orang yang dipanggil itu supaya sudah nggak bisa tercemar dengan dosa lagi. Amin. Amin. Tapi artinya begini, ciri-ciri terguncang memang sedang kelihatan. Wah, begitu buka Facebook, waduh, selamat jalan prajurit Kristus. Besoknya, waduh dia lagi. Maksudnya berita sama. Besoknya, waduh suami istri malah. Kan sepanjang COVID ini berapa banyak pelayan Tuhan yang dipanggil Tuhan. Tapi itu bukan bagian kita untuk menghakimi. Amin. Amin. Kita anggap saja positif. Amin. Artinya, kalau itu ya, saya mau kasih tahu, kalau itu aja pembicara gembala bisa mati, kasih tahu apalagi kau. Betul apa betul? Betul. Tapi bilang ini aku nggak takut mati Tuhan. Ya. Karena aku menjadi pribadi yang tidak terguncangkan. Amin. Keren toh? Keren. Jadi yang tidak terguncangkan dibuka dengan bersyukur selalu. Ada saya orang tanya, Bung, bagaimana kau di rumah? Oh, haleluya, puji Tuhan. Saya kan restoran Manado. Sesusah-susahnya saya masih bisa makan. Kalau nggak laku saya makan semua. Sama saya, anjing saya ada 7-8 ekor, makan juga. Habis nanti kan. Giliran ujian itu nyampe ke hati saya, nyampe ke keluarga saya. Percaya nggak? Restoran Manado Jaya, tetapi saat itu 1 biji beras pun nggak punya. ATM 4 biji. Anak saya punya 2. Anak saya cowok, cewek. Istri punya, saya punya. Semuanya 100 kali digosok tetap angkanya sama. Innalillahi. Akhirnya apa? Nggak ada.
Nggak ada isinya. Nah, posisi seperti itu bersyukur nggak? Saya ingat dengan kematian Yesus salib. Apapun ya Tuhan, saya bersyukur. Tiba-tiba kayak kursi ditebalikin. Secepat itu berkat Tuhan mengalir. Tapi saya nggak kejar-kejar berkat. Dari nggak punya beras, tiba-tiba ada teman, Bung, kita masak yuk. Kita bagi-bagi buat orang miskin. Covid kan, ojek aja nggak bisa muat penumpang. Ya. Warung pun nggak bisa buka. Cuman ini satu-satunya Manado Jaya yang waktu sudah mulai pulih, buka. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus di Manado Jaya. Satpol PP datang marah-marah ke tempat saya. Terguncang juga saya Pak Gembala. Kau belum tahu saya ini kan mantan reman juga. Kau nggak sopan. Saya bilang, kamu yang teriak-teriak itu yang menutup Manado Jaya masuk sini. Masuk. Nggak berani. Dia tahu saya udah naik. Tapi enggak, itulah. Enggak, itu cuma selingan. Tapi yang saya mau beritahu begini nih. Waktu kita bersyukur dalam kesulitan ya. Bukan makan, bukan berbagi makanan. Ngerti nggak? Bukan sekedar dikasih makan. Kalau kita berbagi makan, akhirnya kita juga pasti ada makan. Iya kan? Itu prinsip kebenaran. Jangan makan semua, akhirnya nggak kebagian yang nggak makan. Berhari-hari akhirnya kita keliling Tangerang berbagi. Suka-sukamu Tuhan. Orang pakai siapa ini pun kita bagi dengan sukacita. Amin. Nah, bersyukurlah itu ciri-ciri kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Nah, firman Tuhan lanjut. Sekali lagi saya baca ini. Yang tadi 28 udah baca ya? Udah. Yang 29. Ngeri kali. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Amin. Jadi, kamu mau pilih mana? Api yang menghanguskan apa atau api yang menghangatkan di waktu dingin? Ya? Keputusan dari tangan. Oke? Ya. Nah sekarang begini, bagaimana supaya kita masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Matius 6 ayat 33. Kita tampilkan. Matius 6 ayat 33. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan Tambahkan kepadamu. Amin. Satu kali lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tambahkan kepadamu. Di dalam ayat ini, mana yang paling laku yang disuka oleh jemaat Tuhan? Wah, ini paling cepat. Belum habis baca ayatnya udah keluar keinginan manusia. Ditambahkan. Itu benar-benar luar biasa. Saya pun dulu begitu. Mobil saya dari awal sampai akhir, Alfa dan Omega, tetap ada. Cek di bawah kalau saya bohong. M6 ayat 33. Karena betul-betul waktu pertobatan pertama, saya diberikan oleh pembina rohani saya ayat ini. Jadi artinya begini. Mau menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan, harus ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan ini yang pasti dipimpin oleh Allah. Tapi banyak orang berhenti di situ. Iya kan? Banyak orang berhenti ya sudah, saya kan sudah di kerajaan Allah. Tapi soal kebenaran ya ntar dulu. Kalau ada duit ya baru gua kebenaran. Kalau nggak ada duit ya suka-suka gua. Itu biasa nggak? Biasa nggak begitu orang gereja? Hah? Biasa. Biasa banget. Iya kan? Dan tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan Kebenarannya. Satu-satunya yang membuat yang dimaksud dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah kebenaran. Amin. 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 Dan kebenaran itu bukan Yesus kau kebenaran lalu saya langsung benar, bukan. Bukan sekedar nyanyi kebenaran lalu kita benar, enggak. Kebenaran itu ada mainnya, ada actionnya, ada perbuatan, ada pengorbanannya. Betul apa betul? Kebenaran itu bukan dihotbain. Kebenaran itu harus dilakukan. Nah, kita mau lihat kebenaran apa? Pokoknya kalau urusan yang ditambah-tambahkan, udahlah, nggak usah bahas. Kau ada di sini karena itu udah banyak penambahan. Ya,
Orang yang cuma kejar-kejar penambahan, hidupnya pasti berkurang terus. Betul apa betul? Nah, makanya balik dong, dalam kekurangan bagi sama orang. Ya. Amin. Makanya begini, banyak jemaat Tuhan suka menunggu-nunggu pengumuman dan masih amin-amin pula, ketawa-ketawa kalau bagian keuangan gereja sudah mengumumkan gereja kurang ini, amin. Ada yang amin, bayangin, saking senengnya. Itu begini, saya kalau bagian keuangan lagi mengumumkan keuangan, jantung saya terpukul. Betul apa betul? Yang namanya sudah diumumkan uang, pasti uangnya nggak berlebihan. Kebanyakan gereja sekarang begitu, Pak. Tapi saya nggak menghakimi ya. Tapi yang kebanyakan, kalau sudah diumumkan bagian keuangan sudah kurang ini, kurang itu. Artinya apa? Bilang begini, kau yang kurang memberi. Iya kan? Amin. Betul apa betul? Makanya di gereja itu banyak memberi. Bukan dalam gedung ya. Kau kan pribadi gereja. Iya kan? Amin. Di mana orang Kristen jangan karena COVID borong langsung bertroli-troli, sampai troli pun dicuri bawa ke rumah. Nah, jangan, kasihan mereka tuh. Kita harus jadi teladan, berbagi. Jadi lihat-lihat yang minggu besok, usahakan nggak ada pengumuman keuangan tempat ini. Karena kas sudah berkelimpahan. Amin. Orang itu kalau jago memberi, woi, Tuhan punya pilihan itu. Nah, apa hal yang kita harus lakukan di dalam Matius 6 ayat 33 tadi? Kebenaran, ya. Kita lihat satu kebenaran yang nanti bapak-bapak, ibu-ibu renungkan firman Tuhan ini. Amin. Kejadian 1 ayat 26-27. Kejadian 1 ayat 26-27. Tolong dengan cepat. Oke. Nanti dicatat, firman Tuhan ini bilang apa? Baiklah kita Jadikan manusia menurut dan rupa kita. Oke, loncat 27. Diciptakannya Manusia itu menurut gambaran. Bapak-bapak dan saya sadar nggak di ayat ini? Inilah awal mulanya. Di sini kata kasih nggak ada. Betul Pak Gembala ya? Tapi esensi ayat ini adalah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Ini pertama kali manusia pertama menerima kasih Tuhan. Di mana kasih Tuhan di ayat ini? Tuhan itu dia maha mulia. Walaupun serupa dan segambar, tetap keilahiannya tidak ada serupa dengan manusia. Sebelum dia menciptakan manusia. Betul apa betul? Tapi saya mau kasih tahu. Dia tahu manusia ini pendosa. Dia berikan karakter kesempurnaannya. Serupa dan segambar. Dengar baik. Dia nyatakan kepada manusia pertama. Dan tapi apa? Akhirnya juga gagal. Sering umat Tuhan gagal memahami tentang ayat ini. Siapa bilang orang percaya tidak punya kasih, tidak bisa berbagi kasih? Buktinya kita sudah diawali dengan berkat Tuhan. Makanya umat Tuhan saya bilang begini, sebagai orang percaya jangan ke sono kemari mencari berkat. Berkat itu sudah kita terima justru. Amin. Walaupun apa, oleh satu manusia pun kita jadi berdosa. Adam yang sudah menerima serupa dan segambar, tetapi dia akhirnya kehilangan keserupaan dan dia justru menjadi umat pertama yang berdosa. Betul apa betul? Betul. Tapi kita bersyukur. Hari ini kita bukan hidup lagi di masa perjanjian yang lama. Ada kasih karunia. Kalau perjanjian baru Tuhan sangat berbeda. Tuhan ada di sana, Tuhan ada di jauh, Tuhan ada di atas. Tapi hari ini Yesus itu ada di hati saya dan ada di hatimu. Amin. Makanya begini, kita balik lagi. Soal begini, kebenaran yang terutama adalah kebenaran yang tidak pernah berlalu adalah satu kata, yaitu kasih. Yes. Kasih itu dia sudah berikan serupa dan segambar. Waduh,
Saya begitu mengerti firman Tuhan ini, saya merinding karena saya takut Tuhan, saya berdosa. Saya sudah menyalahgunakan hidup saya. Bertato, punya beset-besetan, banyak minuman, narkoba, segala macam. Tuhan, ampuni saya. Wah, keren. Saya takut sekali. Dan hari-hari ini apa? Orang yang semakin sering ke gereja justru semakin jatuh dalam dosa. Pengkhotbah pun sering berkhotbah justru bisa jatuh dalam dosa. Karena apa? Pemahaman kebenarannya suka diputar balikan. Karena sering tampil, nggak bisa. Lebih seringnya tampil di hadapan Tuhan harus lebih kecil. Tuhan yang semakin besar. Amin. Saya ada di tempat ini bukan mengejar berkat. Amin. Amin. Tapi saya ada teman semakin kecil, jemaat Tuhan semakin diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya nggak mau bikin susah tempat gereja untuk uang. No. Saya ada di tempat ini karena saya serupa dan segambar. Karena umat Tuhan ya, nggak mungkin semua juga kita ini jadi pembicara ya kan. Ada bagiannya kita menjadi jemaat yang setia. Tapi yang di Alkitab itu nggak ada jemaat palsu Pak ya. Tapi pembicara palsu, guru palsu ada. Betul apa betul? Nanti ada firman-Nya ntar. Pribadi yang tidak tergoncangkan adalah punya satu kata yaitu kasih. Dan esensi kasih yang sesungguhnya adalah pikirkanlah kerajaan di atas. Utamakan orang lain daripada dirimu sendiri. Betul apa betul? Betul. Tapi faktanya kan susah. Waduh, kemarin perpuluhan, hari ini persembahan, hari ini besok susah. Selain kita memberi juga untuk kebutuhan gereja, jangan lupa Pak. Saya mau kasih tahu, standarmu lebih tinggi dari orang lain. Amin. Amin. Kualitasmu tetap berbeda. Kau lebih berkualitas. Yes. Rajinlah memberi. Amin. Jadi tetapi cari dahulu kerajaan Allah. Betul, kita hari ini sudah ada di kerajaan Allah. Tapi tidak akan stop, jangan berhenti sampai di situ. Jangan berhenti jadi pembicara, jangan berhenti jadi pemain musik, jadi pemain. Pastikan bahwa saya pembicara ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Pastikan kau pemain musik bahwa kau berkenan di hadapan Tuhan. Yes. Itu yang jelas, yang pasti itu. Dan kau juga pastikan kau jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Makanya semuanya itu akan ditambahkan. Amin. Keren sekali Tuhan kita. Kemudian, sekali lagi ingat ya sebelum saya loncat ke ayat. Karakter kasih. Walaupun di situ dibilang kita. Artinya sudah 3 pribadi di situ. Sudah ada di dalam karaktermu. Amin. Amin. Yang berikutnya. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru yang akan mengubah tubuh kita hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Sekali lagi, kau dan aku ini adalah kita ini karena kewargaan dalam sorga. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kebenaran dirinya. Pesan Roh Tuhan hari ini. Kau tidak akan bisa hidup benar. Tapi kalau kau serahkan kebenaran, kau serahkan hidupmu kepada kebenaran, kebenaran sejati itulah yang akan mengubahkan hidupmu. Amin. Manusia terbatas untuk mencapai kemaksimal dengan cara manusia. Oh, saya sudah sekolah teologi, udah STMT, ya it's okay. Tapi itu nggak pasti. Tapi yang pasti saya mau kasih tahu begini. Yang pasti firman Tuhan berkata adalah kebenaran itu akan mengubahkan hidupmu. Bukan mengubahkan menjadi gembala, bukan menjadi pembicara. Serupa
dan segambar dengan Tuhan. Amin. Amin. Betul apa betul? Betul. Dan yang terakhir. Yang terakhir kita akan lihat satu firman. Wahyu. Sudah bicara Wahyu, saya kadang-kadang pergumulan berat. Wahyu 2 ayat 2 sampai ayat 5. Kita akan lihat fakta jemaat Tuhan. Apa yang Tuhan bilang? Wahyu 2 ayat 2 sampai 5. Kita baca bersama-sama, bangkit berdiri. Kalau ada yang tersinggung dengan ayat ini, terimalah dan bertobatlah. Orang yang tersinggung dan bertobat itu pasti luar biasa. Amin. 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 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak bersalah terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku telah celah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kegidianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Amin. Silakan duduk. Dan katakan bersama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau bertobat. aku mau bertobat. Kau sudah hebat. Bung Desi juga sudah hebat. Sudah melayani Tuhan. Betul? Amin. Tapi ayat berikutnya, aku mencela kau. Aku mencela, bukan pembicara mencela jemaat. Bukan gembala mencela jemaatnya. Dia Tuhan mencela pelayanan Bung Desi. Saya nggak mau bilang siapa-siapa. Tapi beberapa saat yang lalu, saya tahu bahwa dia Tuhan mencela. Kenapa? Kenapa? Karena aku melayani dengan dasar sudah pembicara. Dan itu salah besar. Tapi harusnya Tuhan bilang apa? Melayani lagi, kembali lagi. Dengan apa? Kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu di mana? Kejadian itulah yang saya pahami, saya renungkan kepada Tuhan. Wow, di sini rupanya kasih mula-mula itu. Jadi kasih mula-mula bukan saya mengasihi orang, bukan. Kasih mula-mula adalah saya ketika saya menerima kasih itu. Karena apa? Waktu kasih itu sempurna. Kalau itu sempurna, saya pertahankan sampai detik terakhir. Tuhan tidak akan mencela bahwa saya kehilangan kasih mula-mula. Kasih cuma dulu. Dan apa? Bukan kita memberi, kita menerima. Ya, makanya begini, orang yang nggak memiliki kasih gagal dalam penerimaan kasih Tuhan. Saya nggak khotbah tema soal kasih. Tapi mari kita catat dan kita renungkan. Di dalam Kejadian 1, 2, 6, 27 tidak ada kata kasih. Tapi saya perhatikan bahwa justru kau dan aku, disitulah awalnya manusia menerima kasih. Walaupun lewat Adam juga gagal. Oke? Amin? Amin. Jadi pastikan. Pembicara, gembala, semua jemaat. Kalau sudah melayani dengan caramu, hari ini harus bertobat, firman Tuhan bilang. Yes. Kita bertobat seperti kasih mula-mula. Oke? Saya tutup dengan satu ayat. Yudas 1 ayat 20. Boleh seorang baca dengan keras? Seorang pria. Yudas 1 ayat 20. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Satu lagi di belakang.
Boleh baca dengan keras? Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Artinya begini. Di dalam saat-saat seperti ini, banyak orang yang belingsatan menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Betul apa betul? Ya di sini nggak ada. Tapi supaya saya kasih ayat ini, supaya di sini punya satu kebenaran yang nggak bisa menerima kebenaran palsu. Kalau kita lihat ayat ini di atasnya, soal pelayan-pelayan palsu. Kenapa Tuhan izinkan juga gereja nggak bisa bergereja? Betul? Komunitas tidak bisa berkomunitas. Disinilah Tuhan kita yang Tuhan yang mencemburu. Artinya waktu keadaan seperti ini, yang pertama supaya kita tidak bisa dibelok kiri belok kanan oleh pengajar-pengajar palsu. Yang kedua bahwa begini, Tuhan mau Anda dan saya betul-betul punya iman, dasar iman yang paling suci. Artinya apa? Betul-betul kita nggak bisa berharap gereja, nggak bisa berharap orang lain, tapi iman kita betul-betul bergantung sama kekuatan Tuhan. Jangan salah plesetkan ayat ini. Jangan bilang, oh jadi saya nggak butuh lagi. Enggak, bukan. Salah ya. Artinya di saat-saat tertentu, ya, di saat-saat khusus seperti ini, kau diuji. Apakah kau ada dalam kerajaan atau kau punya hati yang tidak tergoncangkan? Amin. Karena di sini ditulis, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling apa? Suci. Dan mengerikan, dan berdoalah dengan tim doa syafaat. Betul? Amin. Salah. Lihat firmannya. Berdoa bukan dengan pendoa syafaat. Tuhan mau berdoa di dalam Roh Kudus. Amin. Hari ini semua firman yang sudah sampaikan, mari kita renungkan dan kita bertanya sama Tuhan, apakah saya pribadi yang tidak tergoncangkan? Saya cuma mau bilang begini, orang yang hidup dan mempraktekkan kebenaran, dia adalah pribadi yang tidak tergoncangkan. Amin. Kenapa tergoncang? Alasan pertama, kenapa? Orang semuanya takut mati. Rubah, orang percaya jangan takut mati. Ya, pria-pria jangan mati di atas perut wanita lain. Ya, 1, 2, 3? Yes. Ada nggak kejadian begitu? Ada. Jangan ikut. Kita harus, kalaupun mati, untung karena mati dalam kebenaran. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita serahkan kepada Tuhan. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu.
kanan kita. Kita taruhkan tangan kiri kita di dada kita. Dan Bapak Ibu terkasih boleh ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mengerti. Saya serupa dan segambar dengan Engkau. Tuhan Yesus, saat ini juga saya minta ampun. Bapak Ibu minta ampun. Minta ampun. Apapun yang merusak keserupaan, apapun yang menghancurkan gambaran karakter Kristus di dalam hatimu, inilah saatnya kau minta ampun. Kau minta ampun. Kau minta ampun sama Tuhan. Karena kau sudah merusak kesempurnaan. Kau sudah merusak gambaran. Minta ampun. Minta ampun pria-prianya Allah. Kau imam, kaum ibu juga boleh minta ampun. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, saya putuskan saat ini saya ada dalam kerajaan Allah. Saya mencari kebenaran. Dan saya percaya saya mau melakukan kebenaran. Saya percaya menjadi pribadi serupa dan segambar dengan Kau Yesus. Saat ini juga saya berdoa, Tuhan, tolong saya untuk saya menjadi pribadi yang serupa Kristus. Saya percaya saya tidak akan tergoncangkan karena kebenaran Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan jemaat semua di tempat ini. Hamba mau serahkan pemimpin semua di tempat ini. Hamba serahkan pekerja di tempat ini. Terlebih lagi tempat ini kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sucikan dan kuduskan tempat ini. Amin. Jadikan umat-Mu di tempat ini Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Jadikan mereka teladan-teladan yang berkarakter Kristus, memiliki keserupaan, sehingga orang-orang di luar sana melihat mereka ini adalah pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu terkasih, kita angkat tangan, kita arahkan kepada Pak Gembala. Kita berkati hatinya. Kita terus mendukung pemimpin-pemimpin di tempat ini. Berdoa, jemaat Tuhan berdoa. Biar otoritas kebenaran, otoritas kerajaan surga Kau nyatakan juga buat pemimpin di tempat ini, bahkan akan mengalir kepada jemaat. Tuhan, kesehatan, keselamatan, bahkan keberuntungan Engkau juga akan nyatakan buat hamba-Mu. Seluruh pekerja kami percaya. Kita juga perhitungkan semua apa yang mereka lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya jemaat yang tidak tergoncangkan adalah jemaat yang bersyukur. Kalau dalam pergumulan saat ini engkau sedang bergumul apapun, belum ada jawaban Tuhan, minta kekuatan Tuhan agar kita kuat menunggu sampai jawaban Tuhan itu datang. Dan jangan lupa dalam proses penantian, hiduplah dengan pengucapan syukur. Dalam nama Yesus. Tuhan, setiap orang-orang yang bergumul, kami percaya Tuhan menjamah. Tuhan boleh melihat apa yang sedang mereka gumulkan. Keluarga per keluarga Tuhan Kau berkati. Kau berkati pria-pria di tempat ini. Kau berkati kaum wanita tempat ini, bahkan anak-anak. Di dalam nama Yesus. Ketika mereka keluar di tempat ini, mereka menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah nama Yesus Kristus.
Amin.